Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-16 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya, beliau berkata Al-Mufti wal-Mustafti. Pembahasan tentang mufti, orang yang memberi fatwa, wal-Mustafti, dan orang yang meminta fatwa. Ya. Sini di dalam bab ini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan tentang pembahasan fatwa. Dan tentunya ini adalah pembahasan yang dimaklumi pentingnya, sebab di tengah umat ini, kalau mereka mempelajari agama, maka ada di tengah mereka seorang mufti, seorang yang memenuhi syarat-syarat ijtihad, seorang yang memenuhi syarat-syarat fatwa, memberikan fatwa di tengah mereka. Dan ini jumlah yang sedikit dari umat. Adapun yang lainnya dari umat, keadaan mereka adalah meminta fatwa. Mereka bertanya tentang perkara-perkara agama. Iya. Dari sini diketahui bahwa pembahasan tentang fatwa yang terkait dengan fatwa adalah pembahasan yang penting untuk dipahami. Ya. Mufti dan al-mustafti, orang yang memberi fatwa ada syarat-syaratnya. Demikian pula orang yang meminta fatwa ada ketentuan-ketentuannya. Karena beliau al-mufti huwal mukhbiru an hukmin syar'iyyin. Seorang mufti itu adalah seorang yang mengabarkan tentang hukum syar'i. Seorang yang mengabarkan tentang hukum syar'i, yaitu namanya mufti. Jadi kapan dia memberitakan tentang hukum syar'i, maka dia disebut sebagai mufti. Dan ingat, dia mengabarkan di sini, memberitakan, menunjukkan bahwa pemberitaannya laisa ala wajhi al-ilzam, bukan dalam bentuk mengilzam, mengharuskan orang. Iya. Karena kalau bentuknya ilzam, itu bukan fatwa namanya, bukan mufti namanya, tapi itu namanya qadhi, seorang hakim. Seorang hakim. So, kalau hakim, dia mengabarkan tentang hukum Allah dan harus hukum itu diterima. Iya. Dikata datang seorang, dia berkata bahwa saya berkata tentang istriku begini dan begini, ucapan talak. Maka si qadhi, si hakim berkata, itu sudah dihitung talak 3. Maka ucapan qadhi di sini wajib dia terima. Dia dihitung sebagai talak apa? Talak 3. Iya.
Walaupun misalnya dari sisi fikih dia berpendapat bahwa itu hanya talak 2 saja. Tapi kapan si qadhi menjatuhkan hukum bahwa itu adalah talak 3, maka hukumnya wajib diterima. Jelas ya? Wal mustafti, adapun mustafti huwa sa'il an hukmin syar'i. Mustafti itu adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Nah, kemudian Syekh menyebutkan syarat-syarat fatwa di sini. Kata beliau, syurutul fatwa, yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Syaratkan tentang bolehnya memberi fatwa beberapa syarat. Di antaranya, ini syarat bagi siapa yang ingin memberi fatwa. Iya. Jadi ada syarat-syarat yang disyaratkan. Kalau ini terpenuhi, tidak ada masalah dia memberi fatwa. Kalau tidak terpenuhi, tidak boleh dia memberi fatwa. Dan tidak boleh diterima fatwanya kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini. Ya, syarat yang pertama, ayakun al-mufti arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan, wa illa wajib alaihi tawaqquf. Ya, syarat yang pertama, mufti ini arifan bil hukmi, dia mengetahui hukum. Ya, jadi syarat yang pertama ya, si mufti punya ilmu tentang hukum syar'i. Ilmunya sifatnya bagaimana? Yaqinan atau dhannan rajihan. Apakah dia mengetahuinya secara meyakinkan atau dhannan rajihan, dugaan beratnya, sangkaan beratnya. Iya. Sebab seorang yang memberi jawaban kadang dia yakin akan jawaban tersebut. Apalagi kalau nas-nasnya jelas, terang. Iya. Kadang dia memberi jawaban dan itu adalah dugaan besarnya. Apalagi kalau masalah-masalahnya berkaitan dengan masalah yang perlu istinbat, perlu ijtihad. Ya. Dia sudah kerahkan segala kemampuannya untuk menjawab. Itulah yang dia ketahui dengan dugaan besarnya. Maka ini juga diterima. Wa illa wajib alaihi tawaqquf. Kalau tidak, kalau dia ragu, tidak boleh dia menjawab. Iya. Kalau dia ragu, dia diperbolehkan dia menjawab, apalagi kalau dia tidak tahu. Jelas ya? Karena itu lisan seorang yang memberi fatwa cuma 2, dia memberi jawaban atau dia berkata la adri, saya tidak tahu. Iya, atau dia bahasakan dengan bahasa lain. Kalau dia tidak ingat, dia katakan saya tidak ingat. Kalau dia tidak menghadirkan, dia katakan bahwa saya tidak menghadirkannya, la astahdir, saya tidak menghadirkan. Iya. Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayatasawwara as-su'ala tasawwuran tamman liyatamakkana min al-hukmi alayhi. Fa innal hukma la syai' far'un an tasawwurih. Yang kedua, dia menggambarkan pertanyaan itu, telah tergambar padanya pertanyaan tersebut dengan penggambaran yang sempurna. Iya. Jadi kalau dia ditanya tentang suatu perkara, dia sudah tergambar perkara itu bagaimana. Iya. Kalau dia ditanya misalnya tentang sebuah transaksi di tengah manusia, bentuk transaksinya dia tidak mengerti rinciannya, maka dia tidak menjawab, sebab tidak tasawur. Dia tidak melingkup seluruh masalah itu secara sempurna. Jadi harus tasawur dulu, tergambar masalah itu. Ya, jadi kalau dia sudah punya ilmu, syarat yang kedua, masalah tersebut tergambar padanya dengan penggambaran yang sempurna. Liyatamakkana minal hukmi alaihi, supaya dia mampu
memberi hukum kepadanya. Ya, kenapa? Karena kaidahnya al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Kaidahnya hukum atas sesuatu itu cabang dari tasawurnya. Jadi maksudnya kalau seorang sudah mengetahui lingkup sesuatu itu, sudah tergambar padanya permasalahannya secara jelas, secara utuh, ya, secara lengkap, nah, barulah dia boleh memberikan hukum. Jelas ya? Baru dia boleh memberi hukum. Kalau dia memberi hukum sebelum jelas pembahasannya, maka di sini hukumnya tidak diterima. Iya, hukumnya tidak diterima. Karena itu kata Syekh, fa idza ashkala alayki ma'na kalamil mustafti sa'alahu anhu. Iya. Kalau dia kurang memahami ucapan orang yang memberi orang yang bertanya, dia tanya kembali kepada si penanya. Ya, penanya bertanya sesuatu kurang jelas pertanyaannya. Dia tanya, iya, apa yang kamu maksud? Jelas ya? Wa in kana yahtaju ila tafsil istafsalahu aw dzakara tafsil fil jawab. Kalau ternyata jawabannya itu perlu untuk dirinci, iya, dia perlu merinci, atau kalau pertanyaannya perlu dirinci, maka si mufti meminta rincian kepada si penanya. Kalau dia tidak meminta rincian, tidak apa-apa dia jawab, tapi di jawabannya dia merinci sesuai dengan kemungkinan rincian pada pertanyaan. Nah, contoh, Syekh di sini memberi contoh. Fa idza su'ila an imri'in halaka an bintin wa akhin wa ammin syaqiq. Ya, pertanyaan tentang warisan. Seorang ditanya tentang, muftinya ditanya tentang seorang yang meninggal. Dia meninggalkan ahli waris 3. Iya, bint, anak perempuan, akhin, saudara laki-laki, wa ammin syaqiq, dan paman syaqiq. Iya. Baik. Kata beliau, "Falyas'al 'anil akh." Nah, di sini di pertanyaan tadi ada yang global di situ yang perlu dirinci. Ya. Yaitu pada apa? Pada akh, saudara laki-laki. Ini saudara laki-laki. Apa yang dimaksud? Iya. Saudara laki-laki apa yang dimaksud? Saudara laki-laki seibu kah? Atau seayah kah? Atau seayah dan seibu? Jelas ya? Baik. Jadi dia tanya dulu kepada si penanya. Kalau si penanya merinci saudara laki-laki yang dimaksud, baru diterangkan jawabannya. Kalau si penanya tidak merinci, maka dia sendiri yang merinci langsung. Ya. Bagaimana rinciannya? Kata Syekh, fa in kana li ummin, kalau saudara laki-laki yang kamu inginkan itu adalah saudara laki-laki untuk satu ibu, maka dia tidak dapat bagian. Iya, tidak dapat bagian. Fala syai'a lahu, tidak ada bagian baginya. Wal baqi ba'da fardil bint lil ab. Dan lebihnya setelah si anak perempuan dapat bagiannya, lebihnya adalah si paman. Milik si siapa? Si paman. Baik. Iya. Jelas ya? Jadi kalau seperti ini keadaannya, kalau misalnya dia jawab, oh saudara laki-laki yang saya maksud saudara laki-laki seibu. Oh berarti kalau begitu anak perempuan dapat berapa? 1/2 lebihnya untuk siapa? Paman. Adapun saudara laki-laki, dia sama sekali apa? Saudara laki-laki seibu, dia tidak mendapat warisan di sini. Kenapa? Karena dia mahjub. Mahjub oleh siapa? Oleh adanya anak perempuan. Nah, begitu dia minta rincian. Kalau ternyata wa in kana li ghairi ummin, kalau ternyata saudara laki-lakinya iya, bukan saudara laki-laki seibu, ya dia misalnya saudara laki-laki seayah dan seibu, maka di sini pembagiannya beda. Pembagiannya beda. Jelas ya?
Syekh menerangkan, fal baqi ba'da fardil bint lahu. Iya. Sisanya dari harta warisan itu adalah untuk saudara laki-laki itu setelah diberikan haknya si anak perempuan. Adapun paman la syai'a lil am, tidak ada bagian bagi siapa? Si paman. Jelas ya? Jadi kalau misalnya yang dimaksud saudara laki-laki selain daripada ibu, maka pembagiannya untuk anak perempuan dia dapat berapa? Dapat 1/2. Lebihnya untuk saudara laki-laki yang selain ibu itu. Jelas ya? Adapun paman tidak dapat sama sekali. Baik. Jadi demikian. Jadi kalau masalah perlu dirinci, dia harus merinci. Dalam masalah warisan diberi contoh oleh Syekh ya, sebab ini memang masalah harus dirinci. Harus dirinci. Iya. Ada yang datang kepadanya memberi pertanyaan. Ya Syekh, saya mau tanya tentang warisan. Ya. Ini pertanyaan rumit dijawab oleh mufti. Apa yang dia mau tanyakan? Gitu kan? Ada ayah saya meninggal. Bagaimana cara membagi warisannya? Jadi mufti tidak bisa menjawab kalau seperti ini. Ya, tidak bisa menjawab. Bagaimana cara dia jawab? Tidak tahu. Yang dia tinggalkan siapa? Jelas ya? Karena itu sebagian dari masyayikh kita, khusus pertanyaan tentang warisan, ya. Kadang dia tidak jawab kecuali kalau dia sudah bawa, ya, surat dari mahkamah, isian di situ. Isian yang meninggal siapa, kemudian ahli warisnya siapa yang hidup. Jadi begitu dia datang membawa lembaran isian, si muftinya bisa melihat. Ya. Bisa melihat tentang masalah warisan yang ditanyakan. Jelas ya? Baik. Demikian pula dari kebiasaan para ulama kita, mereka tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan talak. Ya. Sebab ini sifatnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan khusuma, berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Karena itu kalau dia menjawab dalam hal tersebut, ini artinya jawaban kadang bukan pada tempatnya. Kecuali kalau masalahnya jelas sekali, terang, iya, dia bisa memberi jawaban, tidak ada masalah. Tapi kalau masalah tersebut perlu dirinci, maka dia tidak merinci. Nah, ini juga etika yang hendaknya diketahui. Baik. Dan juga dari hal yang penting juga dipahami bahwa mufti itu kedudukannya sebagai mufti, orang yang memberi fatwa. Ya, jangan dia menjadi qadhi, menjadi seorang hakim. Ya, dan ini menjadi rumit di masalah ini. Sebagian orang kadang dia tidak tahu siapa dirinya. Kadang ada sebagian orang overacting, terlalu banyak pekerjaannya. Iya. Dia sudah sebagai ustadz, sebagai qadhi, dia juga sebagai hakim agama. Ya, kadang dia sebagai gubernur kadang. Dan kadang dia sebagai presiden. Iya. Dan itu apa pekerjaannya? Jelas ya? Dan ini tidak benar yang seperti ini, menunjukkan bahwa tidak ada pijakan ilmu yang kuat. Ya. Kalau dia memiliki pijakan ilmu yang kuat, maka dia tahu dirinya di mana. Ya. Dia di posisi apa, bicaranya bagaimana. Sehingga dia jangan masuk ke dalam masalah-masalah berkaitan khusus dengan manusia. Ya. Yang tidak ada haknya di situ masuk. Mempertanyakannya. Jelas ya? Masuk mempertanyakan tentang hal tersebut. Ya. Kalau ada yang misalnya tanya kepadanya, apa hukum bekerja di bank? Dia kasih jawaban umum. Kasih jawaban umum. Ya. Adapun orang per orang yang berkaitan dengan itu, ya, dia tidak usah tanya kepada penanya, apakah kamu kerja di bank? Misalnya. Begitu dia ditanya dengan jawaban pertanyaan umum, dia jawab umum. Jelas ya? Kecuali kalau si penanya misalnya, dia membawakan masalah pribadinya, nah di sini tidak ada masalah, dia menjawab dengan sifat apa? Pribadi sesuai dengan si penanya tersebut. Baik. Karena itu fatwa hendaknya diperhatikan dan dilihat. Ya, dan disinilah, iya, pentingnya seseorang itu mempelajari fikih dari memberi fatwa. Iya. Dan harus diketahui ya bahwa para ulama kita, iya,
mereka sebelum yang para ulama yang ada sekarang ini memberi fatwa, ya, mereka sebelumnya sebelum menjadi seorang mufti, sebelumnya dilatih dulu menjadi mufti. Ya, itu dimaklumi dari masa Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, beliau melatih sebagian syekh untuk menjadi mufti dengan diberi tugas-tugas, diberikan sebagian masalah-masalah untuk dia jawab. Iya. Nah, setelah terlatih, barulah diberikan posisi sebagai apa? Seorang mufti. Iya. Jadi ilmu ini tentang fatwa tampak sekali. Iya. Suatu hal yang mulia. Iya. Tapi belakangan ini menjadi perkara yang apa? Perkara yang banyak melampaui batas. Ya. Sembarang saja memberi fatwa. Siapa saja yang memberi fatwa, dia beri fatwa. Ya, semua yang ingin berbicara, dia berbicara. Nah, dan kadang seorang memberi fatwa, ya, harusnya dia sandarkan pada dirinya sendiri, ini tidak. Dia sandarkan kepada orang lain. Dia sandarkan kepada seakan-akan itu fatwa seluruh orang. Dia mewakili. Ya. Dan ini tidak benar. Yang seperti ini. Di sebagian pembahasan Syekh Shalal Fauzan ditanya, saya temukan beberapa kali di pelajaran, beliau ditanya pertanyaan. Kata beliau, ini pertanyaan perlu ijtihad banyak orang. Ya, tidak dari saya saja. Karena itu kata Syekh, pertanyaan yang seperti ini diangkat ke Lajnah Daimah biar dibahas di sana. Sebab di Lajnah Daimah ada beberapa masyayikh anggotanya, agar supaya bisa menjadi ijtihad banyak orang. Jelas ya? Iya. Dan di sejumlah masail mereka mengundurnya. Iya. Mereka mengundurnya. Saya pernah bawakan kepada beliau pertanyaan seorang ikhwat dari Indonesia. Iya. Pertanyaannya berkaitan dengan tahdir-tahdiran. Iya. Dia mengajar di satu tempat, ya, oleh orang lain dianggap itu adalah tempat hizbi. Akhirnya dia pun ditahdir gara itu, ya, seputar masalah itu. Ya. Seputar masalah tersebut. Saya berikan pertanyaannya, karena titipan pertanyaan di atas kertas saya beri ke Syekh. Ya. Setelah beberapa hari saya kembali lagi ke kantor beliau untuk mengambil pertanyaan. Ya. Beliau hanya tulis di bawahnya, ini pertanyaan diberikan ke mufti. Perhatikan. Jadi beliau sendiri tidak jawab. Ya. Beliau tulis bahwa pertanyaan diberikan kemana? Ke mufti. Artinya kalau dia ke mufti, nanti mufti akan melihat pertanyaan ini apakah dibahas bersama atau diberikan kepada apa? Syekh yang cocok untuk menjawabnya. Apakah dikembalikan lagi ke Syekh Shalal Fauzan atau diberikan ke Syekh yang lain? Jelas ya? Ya, tapi secara umum ini memberikan etika kepada kita. Ya, untuk melihat yang seperti ini tentang mufti-mufti ini perlu seorang membaca biografi para ulama. Paling tidak dia baca buku-buku yang memuat tentang biografi para mufti, seperti buku Ibnul Qayyim I'lam Al-Muwaqqi'in. Ya, atau kalau tidak dia baca buku-buku fatwa-fatwa para ulama dan lihat bagaimana para ulama itu memberikan fatwa. Nah, baca buku fatwa Lajnah Daimah, ya, fatwa Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, nah, Syekh Shalal Fauzan, ya, maka akan terlihat bagaimana kedetailan mereka di dalam memberi fatwa. Baik. Jadi ini sudah dua syarat. Syarat yang ketiga, kata beliau, ayakuna hadi al-bal, liyatamakkana min tasawwur al-mas'alah wa tatbiqiha 'ala al-adillah asy-syar'iyyah. Fala yufti hala inshighali fikrihi bi ghadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha. Iya. Hendaknya si mufti ini ketika dia memberi fatwa, dia hadi al-bal. Iya, hatinya lagi tenang. Nah, hatinya lagi apa? Lagi tenang. Ya, dan ini juga penting bagi seorang penuntut ilmu, ya. Dia melihat keadaan gurunya. Ya. Si guru ini kalau dia keadaan lagi apa? Ya, lagi cocok bertanya, dia bertanya. Ya. Tapi kalau keadaan lagi tidak cocok bertanya, dia tidak cocok juga bertanya. Jelas ya?
tidak cocok, bertanya. Ya. Dan ini harus dilihat keadaan. Karena dimaklumi, ya. Seorang guru itu tidak selamanya keadaannya dia di keadaan tenang. Ya. Sebab dia juga manusia. Pekerjaan juga banyak. Nah, semua di keadaan dia cocok untuk apa? Dia ditanya. Contoh misalnya orang lagi olahraga. Ya. Lagi olahraga. Nah, anggaplah misalnya lagi lagi main futsal ya. Ya. Tiba-tiba ditanya, orang lagi ngejar bola ditanya. Ya. Misalnya. Dan ini tidak cocok ya. Tidak cocok. Baik. Iya. Dan ini pernah diceritakan oleh sebagian ikhwan, sebagian ustaz. Ya. Ya, subhanallah, ikhwan haris, masya Allah. Ya, semangat. Tapi itulah semangat bukan pada tempatnya, kadang apa? Tidak cocok. Ya. Jadi ustaznya diajak oleh sebagian ikhwan kemana begitu, ke pulau atau ke perahu lagi. Sibuk banyak hal yang menyibukkan apa? Pikirannya. Ikhwannya tidak mau buang-buang waktu sambil jalan apa? Tanya. Ya. Nah, inilah yang keadaan seperti ini kadang menyebabkan orang yang ditanya tidak menghadirkan seluruh sisi jawaban. Ya, dan akibatnya dia sendiri yang rugi. Iya. Jelas ya? Karena itu harusnya melihat apa yang sebaiknya, bagaimana keadaan sebaiknya seorang itu ditanya. Nah, baik. Dan ini tampak dari keadaan para ulama kita. Kadang mereka dalam keadaan berjalan pun, ya, sebagian dari mereka ada yang tidak mau ditanya berjalan. Iya. Dia maunya nanti ditanya. Ya, tunggu saya kalau sudah sampai di kantor baru tanya. Ya. Dan biasanya dari adab mustafti menuntut ilmu, kalau syekhnya berjalan dari masjid menuju ke rumah, ya dia minta izin, "Syekh, saya boleh bertanya?" Kalau syekhnya bilang, "Ya boleh, tidak ada masalah." Berarti dia siap untuk apa? Menghadirkan. Iya. Tapi kalau kelihatan orang lagi sibuk, ya, kelihatan misalnya lagi telepon, ada hal yang kelihatannya dia urus, tiba-tiba datang bertanya, ya, di sini hendaknya dipelihara bagaimana etika tersebut. Baik. Jadi hendaknya syarat yang ketiga mufti itu hendaknya dia hadi albal. Ya. Jiwanya atau hatinya lagi tenang supaya dia tamakkun. Ya. Sempurna di dalam menggambarkan masalah dan menerapkannya di atas dalil-dalil syar'i. Ya, fala yuftihala, jangan dia memberi fatwa tatkala pikirannya lagi sibuk karena marah atau karena berduka atau karena dia bosan atau yang semisal dengan itu. Baik, ini 3 syarat ya disebut oleh Syekh di sini. Dan ini sebenarnya bukan pembatasan syarat-syarat ini. Nah, masih ada syarat-syarat lain. Mungkin bisa dipahami dari apa yang akan datang. Yang akan datang nanti di pembahasan ijtihad juga kita akan memahami bahwa seorang mufti itu dia harus tergolong ke dalam ahli ijtihad, kepada orang yang bisa berijtihad. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yushtaratu liwujubil fatwa syurutun minha. Sekarang si mufti kapan dia wajib memberi fatwa? Iya. Kapan dia wajib memberi fatwa? Iya. Kata Syekh rahimahullah, wuqu'ul hadithati al-mas'uli anha. Dia memberi fatwa kalau apa yang ditanyakan, kejadian yang ditanya itu sudah terjadi. Kejadian yang ditanya sudah apa? Terjadi. Iya. Jadi kalau seorang mufti ditanya, dia tahu jawabannya dan kejadiannya terjadi, maka dia wajib memberi fatwa. Sebab tidak boleh menyembunyikan ilmu ya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Iya. Baik. Ya di sini juga kadang di pembicaraan sebagian sebagian orang kadang membaca asar dari para a'immah, dari para sahabat, para tabi'in. Ya. Banyak dari mereka tidak mau menjawab
Atau Imam Malik misalnya ditanya 40 masalah dia hanya menjawab ya sekian masalah saja. Ya, kemudian dia melihat sebagian dari ulama ditanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak, dia jawab semuanya. Ya. Sebagian orang-orang jahil kadang berkata, katanya la adri itu saya tidak tahu adalah sebagian dari ilmu. Kenapa syekhnya menjawab terus, tidak pernah bilang saya tidak tahu? Ya. Ya, ini ucapan orang yang jahil ya. So kalau syekh tahu jawabannya, terus dia berkata saya tidak tahu, itu artinya apa? Dia bohong namanya. Iya. Jelas ya? Maka harus diketahui kedudukannya di mana meletakkan sesuatu itu. Nah, inilah pentingnya seorang tafaqquh di dalam agama. Iya. Memang subhanallah seseorang itu mengungkapkan kebenaran itu adalah hal yang baik, tapi harus disertai dengan dua perkara penting. Yang pertama harus disertai dengan keikhlasan. Iya. Disertai dengan keikhlasan. Yang kedua disertai dengan etika-etika ilmiah. Iya. Dia harus memiliki dua hal tersebut agar supaya dia seimbang di dalam perkara-perkara yang dia hadapi. Nah, baik. Jadi yang pertama wajib memberi fatwa kalau kejadiannya terjadi. Fa in lam takun waqi'atan lam tajibil fatwa li adamid darurah. Kalau kejadiannya tidak terjadi, tidak wajib dia memberi fatwa. Ya, karena ada darurah. Ya, bukan hal yang mendesak dijawab. Dan si mufti boleh saja dia menjawab. Sebab usulul ilm itu ada, dia bisa berijtihad. Kalau dia ditanya sesuatu itu belum terjadi, dia tidak harus menjawab sesuatu itu. Jelas ya? Tidak harus dia menjawab. Kecuali kata beliau illa yakuna qasdus sa'ilat ta'allum. Kecuali kalau maksud si penanya adalah belajar. Ya, dia seorang talib ingin tafaqquh misalnya, ingin belajar lebih mendalam. Kalau terjadi begini, apa yang dia lakukan? Kalau terjadi begini, apa yang dia lakukan? Nah, itu tidak ada masalah, dia jawab. Ya. Fa innahu la yajuzu katmul ilm. Di seperti ini mufti tidak boleh menyembunyikannya, karena tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bal yujibu anhu mata su'ila bi kulli hal. Bahkan dia jawab tentangnya di keadaan apapun dia ditanya. Jelas ya? Karena itu si mufti melihat yang bertanya. Yang bertanya ini orang awam atau dia penuntut ilmu? Iya. Kalau si awam yang bertanya, biasanya orang awam itu hanya bertanya kejadian yang menimpanya. Kan begitu? Begitu dia bertanya kejadian yang tidak terjadi, maka si mufti boleh saja berkata, kamu bagusnya cari pekerjaan yang lebih bagus saja. Iya. Jelas ya? Lihat hal yang lebih baik saja. Demikian. Baik. Kadang kalau yang bertanya penuntut ilmu, dia penuntut ilmu ingin paham. Walaupun masalah belum terjadi, tapi kalau si guru melihat dia adalah orang yang ingin paham masalah, boleh aja dia terangkan, tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Tapi itu pun tidak semua masalah layak untuk ditanyakan. Apalagi kalau masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang masuk di dalam pembahasan-pembahasan, tidak harus dia bahas di situ. Nah, tidak harus dia bahas di dalam permasalahan tersebut. Ya, ada sebagian ikhwan dia bertanya ke Syekh Shalih Fauzan. Ya. Ikhwan ini dia di program S2. Dia nanya sebagian pertanyaan, kata Syekh, kamu tanya hal-hal yang bagus saja, kata Syekh, atau hal-hal yang yang kamu alami saja. Beliau juga tidak ingin menjawabnya. Jelas ya? Padahal si mufti kalau ditanya, dia mungkin memberikan apa? Memberikan jawaban. Tapi kadang begitu, walaupun si Syekh kenal seorang penuntut ilmu, tapi kalau dia masuk ke dalam masalah-masalah yang kadang tidak cukup untuknya, atau tidak terlalu berarti baginya, diarahkan kepada yang lain. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah, yang kedua, alla ya'lam min hali as-sa'il anna qasdahu at-ta'annud. Iya, atau tatabbu ar-rukhas. Atau darba ara'il ulama ba'dihha bi ba'd. Atau ghaira dhalika min al-maqasid as-sayyi'ah. Ya.
Si mufti ini wajib menjawab kalau dia tidak mengetahui dari keadaan penanya ini bahwa si penanya ada maksud yang jelek. Iya. Jadi kalau dia tahu si penanya tidak bermaksud jelek, dia jawab, tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kapan dia tanya, dia tahu dari maksud penanya tidak bagus, seperti maksudnya ta'annud, dia ingin keras kepala saja. Iya. Sudah dia dijawab, dia membantah. Ya, membantah ini bukan bukan orang yang ingin memahami pertanyaan, tapi ingin ta'annud, keras kepala. Atau tatabbur rukhas. Sudah ditanya kepada si mufti menjawab. Ya. Dia seakan-akan ingin minta keringanan lebih daripada itu. Nah ini yang seperti ini tidak harus dia jawab. Apalagi kalau dia ditanya tentang sesuatu dan orang yang bertanya ingin maksudnya saling menabrakkan pendapat ulama. Ya. Ada alim berfatwa begini, si penanya bertanya. Ya. Khusus dia tanyakan kepada Syekh fulan agar supaya itu menjadi apa? Menjadi fatwa menghantam syekh yang lainnya. Nah, dari naudzubillah yang terakhir ini banyak dilakukan oleh sebagian orang. Iya. Au ghairi dzalika min al-maqasid as-sayyi'ah, atau selain daripada itu dari maksud-maksud yang jelek. Fa in alima dzalika min halis sa'il lam tajid al-fatwa. Kalau dia tahu ada maksud jelek seperti ini dari si penanya, tidak wajib si syekh memberi fatwa. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa an la yatarattab 'ala al-fatwa ma huwa aktsaru minha dararan. Fa in tarattaba 'alayha dzalika wajaba al-imsaku anha daf'an bi ashaddil mafsadataini bi akhaffihima. Iya. Kata beliau, hendaknya fatwa tersebut bukan fatwa yang menimbulkan bahaya yang lebih banyak. Iya. Ya kalau dia memberi fatwa dan bahayanya lebih banyak, maka dia jangan memberi fatwa. Jangan memberi apa? Memberi fatwa. Iya. Sebab kalau hal tersebut menimbulkan darar, kata Syekh, wajib dia menahan dari fatwa. Kenapa? Ya, dibangun di atas kaidah. Memberi fatwa, tidak memberi fatwa itu mafsadat. Itu mafsadat ya, karena dia apa? Menyembunyikan ilmu, itu mafsadat. Tapi kalau dia memberi fatwa juga timbul mafsadat, dan mafsadatnya lebih besar, maka dia ambil yang paling ringannya, yaitu dia tidak menjawab. Itu yang paling ringan dari dua mafsadat. Jelas ya? Itu yang paling ringannya. Ya, di sinilah pentingnya seorang mufti itu punya fikih. Sebab tidak semua masalah cocok dia jawab. Iya. Dan dari situlah seorang mufti itu mempertimbangkan jawabannya. Ini kalau dia menjawab begini, ya, kira-kira yang terjadi bagaimana ke depannya? Ya, pengaruh dari jawaban itu bagaimana? Iya. Ini dipertimbangkan oleh seorang mufti. Sebab dia punya pandangan kepada ma'alul amr. Akibat sebuah perkara. Akhir sebuah perkara kemana? Iya. Dan ini sekali lagi adalah hal yang dijaga pada seorang mufti. Iya. Baik. Selesai sudah ya penjelasan tentang al-mufti. Kemudian kata beliau rahimahullah, ma yalzam al-mustafti. Itu tadi tentang fatwa, orang yang memberi fatwa, tentang mufti. Sekarang mustafti, orang yang meminta fatwa. Apa keharusan orang yang meminta fatwa? Kata beliau, yalzam al-mustafti umurun. Ya. Orang yang meminta fatwa itu harus ada beberapa perkara pada dirinya. Yang pertama, al-awwal ayurida biistifta'ihi al-haqqa wal amala bihi, la tatabbu ar-rukhas wa ifham al-mufti wa ghaira dhalika min al-maqasid as-sayyi'ah. Hendaknya si muftafti ini ketika dia bertanya, si penanya ini ketika dia minta jawaban, dia bertanya kepada si mufti, permintaannya tersebut, pertanyaannya tersebut dia menghendaki kebenaran dan hendak beramal dengan kebenaran. Itu harusnya niatnya. Ya, bukan untuk mencari keringanan. Bukan juga untuk membuat si mufti ini bungkam, tidak bisa menjawab. Wah, nanti saya mau tanya mufti ini pertanyaan yang apa? Yang membuat dia tidak bisa menjawab. Ya. Dan
Dan ini bukan hal yang baik. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beres. Iya. Dilakukan oleh orang-orang tidak beres. Dan ini subhanallah dicerita dulu oleh Syekh Mukbil. Ya. Bahwa Syekh bin Baz rahimahullah, kadang beliau hadir ceramah di sebagian tempat, dan yang membaca pertanyaan ini orang-orang yang tidak baik. Kadang dari Ikhwanul Muslimin dan seterusnya, mereka sudah siapkan. Ya. Jadi mereka ambil dari buku-buku Syed Qutb hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian, pergerakan-pergerakan, ditanyakan ke Syekh. Sebab dia kaitannya dengan pengetahuan umum. Syekh tidak tahu. Syekh menjawab, wallahu alam, saya tidak tahu. Maka si tendanya berkata, ya Syekh itu hal disebut oleh si fulan, misalnya Syed Qutb, atau disebut oleh Hasan Al-Banna dalam bukunya begini dan begini. Ya, agar supaya apa? Ya. Orang yang hadir di situ menyangka bahwa keduanya lebih alim dari Syekh bin Baz. Ya. Ini perhatikan ya, bahwa ada orang-orang yang seperti ini modelnya. Orang-orang yang seperti ini modelnya. Karena itu mufti juga, seorang mufti itu pandai melihat keadaan. Iya. Dia pandai melihat keadaan. Karena itu tabiat para ulama yang berfatwa berbeda. Ya, kalau antum melihat misalnya Syekh bin Baz atau Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Ada pertanyaan apapun mudah ngomong kepada beliau, mudah bertanya. Ya. Sebab jiwa melihat dua syekh ini, masya Allah, ya, enak begitu. Terasa ingin bertanya juga, kita mudah untuk bertanya. Tapi coba kalau antum melihat Syekh Shalal Fauzan, ya. Kadang sebagian ikhwah mengeluh, saya kalau sudah sampai di depan syekh, ya kadang saya lupa apa yang cuma tanya katanya. Ya. Dan kadang kalau dia sudah tanya, ya, sesuatu masih ada yang belum jelas, ya, dia tidak sanggup berbicara untuk memperjelas. Ya. Dan memang ada dari para ulama seperti itu karena wibawanya yang sangat sangat besar. Ya. Karena memang Syekh Shalal Fauzan menjaga, mereka melihat, ya, sebagian masyarakat kita melihat sebagian orang tidak beradab pada para ulama. Maka beliau pun, ya, memberikan kondisi yang dengannya orang itu menghormati para ulama. Ya, tapi memang pembawaan Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, beliau orangnya wibawa. Ya. Orang yang dekat dengan beliau pun itu selalu, ya, masih ada bentuk segan. Dan ini dari sejarah para ulama kita banyak yang seperti itu. Banyak seperti itu. Jelas ya? Iya. Disebutkan bahwa di biografi Ibnu Lahia, walaupun dia dhaif dari sisi riwayat ya, tapi dia adalah ahli ibadah dan ahlul ilm di masa itu. Beliau kalau sudah turun ke kota, ya, itu orang-orang di kota sudah ribut. Ya, segan dengan siapa? Lahia. Ya. Dan tentang Imam Malik rahimahullah disebutkan pada beliau dua bait syair. Ya. Orang yang tadi bertanya itu tentang Syekh Shalal Fauzan, kenapa sih kalau depan Syekh ya, kadang saya lupa atau pertanyaan saya tidak bisa ini. Saya bilang sama orang itu, Syekh itu seperti yang dikatakan kepada Imam Malik. Ya'bal jawaba fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul atqani. Ya, kalau Imam Malik tidak mau menjawab, tidak ada yang berani bertanya ulang kepadanya. Tidak ada yang berani bertanya ulang. Dan kalau orang bertanya kepada Imam Malik, tunduk kepalanya. Dia tidak berani melihat muka dari Imam Malik itu. Bukan karena beliau seram, ya, garang, tidak. Tapi memang wibawa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada diri mereka, pada diri para ulama itu. Jelas ya? Baik. Jadi di sini hendaknya dilihat, ya, ketentuan mustafti ini. Dia minta fatwa untuk kebenaran, beramal dengan kebenaran. Kemudian yang kedua, alla yastafti illa man ya'lam aw yaglib ala dhannihi annahu ahlul lil fatwa. Ini penting sekali. Jangan dia minta fatwa, jangan dia bertanya kecuali kepada siapa yang dia ketahui atau atau dugaan besarnya bahwa orang tersebut adalah ahli dalam memberi fatwa. Ahli dalam apa? Memberi fatwa. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa orang ini kalau dia tanya tidak bisa menjawab, untuk apa dia bertanya? Iya. Jelas ya?
tidak boleh dia bertanya kepadanya. Maka harusnya dia bertanya pada orang yang dia bisa menerima jawaban darinya, orang yang ahli dalam memberi fatwa. Iya. Dan ini yang kadang terjadi pada sebagian dari penuntut ilmu. Iya. Sebagian dari penuntut ilmu. Jadi kadang ada yang bikin perkumpulan-perkumpulan tertentu, grup-grup. Iya. Kemudian nanti kirim pertanyaan antara mereka, saling bertanya. Iya. Antara mereka saling bertanya. Jadi semua yang ikut di grup itu jadi mufti semuanya di dalamnya. Ya. Yang merasa punya jawaban dia kasih jawaban. Dia menjadi apa? Menjadi mufti. Ya. Ada yang kadang ditanya di grup tersebut, sudah ditanya pertanyaan. Oh, pertanyaannya begini. Dia cari di Google jawabannya. Ya. Oh, dapat jawabannya di copy. Ya. Setelah itu dipaste di situ. Ini jawaban. Ya. Seakan-akan jawaban dia, padahal dia hanya apa? Kopi saja dari tempat lain. Ya. Jelas ya? Dan ini termasuk masalah pada sebagian mustafti. Kemudian kata Syekh Wayam bagi ayakhtar awtaqal muftin ilman wa wara'an. Iya. Dan sepatutnya dia memilih dari para mufti itu yang paling kuat ilmunya dan paling wara'. Wa qila yajibu dzalika. Dan yang berkata hal tersebut wajib. Jadi kalau ada dua mufti, satu lebih berilmu, maka dia wajib bertanya kepada yang lebih berilmu. Iya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sepantasnya. Nah, ini sebenarnya dilihat ya kepada maksudnya. Kepada maksudnya. Mungkin saja si penanya dia sudah tanya ke satu syekh, jawabannya tidak boleh. Oh, dia ingin cari jawaban yang carilah yang jangan bilang haram, bilang makruh kayak begitu sedikit. Nah, dia cari keliling ya ke syekh lain bertanya, kira-kira jawabannya apa? Makruh. Ya. Ini tetap berrukhas namanya, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Dan dari etika para ulama kita, ya, mereka selalu mengarahkan kepada siapa yang lebih afdal darinya. Nah, dan ini kita ketahui dari tawadhu mereka. Ya, ada sebagian ikhwah pernah telepon dari Jizan. Dia telepon ke Syekh Rabi. Ya Syekh, ana ingin bertanya. Syekh tanya, kamu dari mana? Tinggal di mana? Kata dia, ya Syekh, saya tinggal di Jizan. Kata Syekh, Allah yahdi, kata Syekh. Semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Kamu bertanya kepada saya, sedangkan kamu tinggal di negeri itu. Ada dua alim besar di situ. Ada Syekh Ahmad An-Najmi, beliau guru kami. Dan ada Syekh Zaid Al-Madakhali, dia kawan kami, tapi lebih alim daripada saya. Tanya kepada mereka berdua. Ya. Nih, lihat ya, bagaimana etika beliau. Dan saya pernah lihat beliau sekali. Ya. Ditanya oleh seorang. Ya, dia dari Riyadh. Ya. Syekh berkata, kamu dari mana? Dia berkata dari Riyadh. Sudah tanya kepada ulama yang ada di Riyadh, jangan tanya ke saya. Ya. Maksudnya ulama di Riyadh, para mufti berada di sana. Dari Al-Lajnah Daimah. Mereka berada di Riyadh. Syekh mengarahkan ke sana. Dan ini dari tawadhu beliau dan bagaimana beliau mendidik umat itu, mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, baik. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, iya. Kata beliau yang ketiga, as-salih ayasifa halatahu wasfan sadiqan daqiqan. Dia mensifatkan keadaannya pensifatan yang jujur dan detail. Iya. Dia mensifatkan keadaannya sifat jujur dan mendetail. Nah, ini penting juga bagi penanya ya. Ya, jangan dia ingin satu jawaban tertentu, tapi dia kasih pertanyaan-pertanyaan umum. Dia kasih pertanyaan umum. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, dan di sini juga si mufti harus cerdas melihat orang yang bertanya. Jelas ya? Di sini diberi contoh oleh Syekh Qali Sa'il, inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'. Fa idza tawadda'na bihi atishna. Afa natawadda'u bima'il bahr? Ya, si penanya berkata, "Ya Rasulullah, kami mengarungi lautan.
Dan kami membawa air minum cuma sedikit. Kalau kami berwudu pakai air itu, kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Jadi perhatikan ya, pertanyaannya dia sifatkan keadaannya, pertanyaan yang detail. Jelas ya? Dan Nabi ketika menjawab, jawabannya juga jawaban yang apa? Detail. Terdapat juga etika mufti di dalamnya. Nabi menjawabnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu mensucikan airnya, halal bangkainya. Iya. Di sini terdapat sejumlah etika memberi fatwa dalam jawaban Nabi. Jadi pertanyaan orang ini pertanyaan sifat darurat. Jadi kami punya air sedikit, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Ini kan pertanyaan darurat namanya. Tidak ada lagi air lain kecuali apa? Air laut. Kalau Nabi jawab iya, berarti itu jawabannya khusus kalau keadaannya seperti ini. Jelas ya? Tapi Nabi memberikan jawaban umum. Sebab air laut secara umum boleh dipakai berwudu. Karena itu beliau katakan, wat tahuru ma'uhu. Air laut itu mensucikan airnya. Ini jawaban umum. Dalam keadaan seperti ini maupun di keadaan yang lain. Nah, kemudian oleh Nabi diberikan hukum tambahan. Hukum tambahan. Tidak diminta oleh penanya. Tidak ada dalam pertanyaan penanya. Tapi Nabi memberikan jawaban. Dan laut itu halal bangkainya. Ada pertanyaan tentang bangkai di sini? Tidak ada kan? Tapi karena si penanya mengarungi lautan, maka dia perlu kepada hukum ini, fikih ini. Maka Nabi pun menjelaskan fikih tersebut walaupun tidak diminta. Iya, walaupun tidak diminta. Nah, disitulah seorang mufti pandai melihat keadaan. Pandai melihat keadaan. Jadi sekali lagi si penanya hendaknya dia kalau bertanya mensifatkan keadaannya jujur. Dia mensifatkan pertanyaan, menggambarkan pertanyaan itu sempurna. Iya. Saya ingat dulu ada yang pernah bertanya. Ini saya sering ingat ya, sebab aneh ikhwannya bertanya. Jadi ikhwannya bertanya, Ustaz, apa hukum menghajar ahlul bidah? Iya. Apa hukum menghajar ahlul bidah? Ya saya heran kok ikhwan ini bertanya seperti ini. Menghajar ahlul bidah. Dan saya tahu di tempat itu, ya, mungkin rata-rata ikhwan pekerjaannya hajar saja. Ya. Masa dia tidak pernah dengar atau bagaimana? Tanya sama saya apa hukumnya. Ya. Saya balik tanya kepada ikhwan tersebut. Sebenarnya apa masalahnya? Oh enggak Ustaz, sebenarnya begini. Ada akhwat. Ya. Dia itu begini dan begini. Dia sebutkan kemungkaran. Ya. Jadi rupanya dia mau tanya menghajar ahlul bidah. Nanti jawaban saya dia pakai untuk menghantam akhwat itu. Ya. Jelas ya? Maka ini keadaan sebagian orang. Ya. Itulah masalahnya kalau seorang itu dia tidak terdidik dengan pendidikan yang apa? Pendidikan yang benar. Karena itu saya nasihati kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwah, kita mendidik diri kita dengan pendidikan yang apa? Pendidikan yang baik. Membentuk diri. Memberikan akhlak kepada diri. Ya, beberapa hari kemarin saya lihat ada seorang syekh ditanya. Iya. Pertanyaan di jawaban tersebut dia singgung bahwa dia diberi pesan oleh gurunya. Ya, ulama Saudi. Diberi pesan oleh guru-gurunya. Beliau berguru kepada Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin. Ya, murid Syekh Shalih Fauzan juga. Syekh ini. Kata beliau, saya diberi pesan oleh guru saya. Jangan kamu baca kitab Al-Muhalla karya Ibn Hazm. Jangan kamu baca kitab apa? Al-Muhalla karya Ibn Hazm. Iya. Padahal Al-Muhalla ini bukan dikatakan buku sesat, tidak. Iya. Tapi madhab Zahiriyah dimaklumi ya. Dan di dalam Muhalla banyak asar-asar sahabat. Ya. Banyak asar-asar sahabat. Tapi kenapa sang guru memberi wasiat seperti itu? Karena di dalam kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm kalau beliau membantah lawannya, ya. Itu bantahannya dengan bahasa apa namanya? Yang sangat mematahkan sekali. Nah, bahasa-bahasanya ini yang oleh sang guru dia tidak dinasihati. Ya, membaca buku itu sehingga dia terbiasa dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Jelas ya? Sebab itu kalau dia sudah terbiasa baca mempengaruhi pada dirinya, iya, mempengaruhi pada dirinya, nah ini bahasa memang terlalu apa? Sangat tajam sekali. Dalam masalah-masalah yang harusnya agak lembut saja, Ibnu Hazm bahasanya tajam sekali. Ini pendapat batil menyelisih Al-Quran dan Sunnah.
Padahal si alim ini yang berfatwa dari kalangan Hanafiyah maupun Malikiyah, mereka punya dalil-dalil apa? Dalil-dalil umum. Tapi Ibnu Hazm kan tidak berpendapat dengan kias. Iya. Banyak hal-hal yang dia tidak sepakat di dalam pembahasan usul. Iya. Tapi jawabannya dahsyat sekali. Iya. Pada banyak masalah. Nah, karena itu tidak disarankan bagi para penuntut ilmu pemula. Ya, Syekh ini berkata, saya pun semenjak kecil saya belajar, ya saya tidak buka buku itu. Karena pesan dari sang guru. Nanti dia buka kapan? Dia buka ketika akan menghadirkan risalah doktornya, baru dia buka. Iya, karena dia perlu membaca buku tersebut. Jelas ya? Jadi dari sini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Seorang itu pandai mendidik dirinya, ya, dengan pendidikan yang bagus. Ya, dan saya ingat dulu di salah satu ceramah Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ya. Saya ingat saya dengarkan bukan di majelis ya, tapi saya dengar di radio. Beliau ngisi, beliau ada syarah kitab Tajrid As-Sahih karya Sahih Al-Bukhari. Ya, guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khudair, dan beliau sekarang anggota Hayat Kibar Ulama dan anggota Lajnah Daimah lil Ifta. Ya, beliau berkata tentang Ibnu Hazm. Ya. Ibnu Hazm rahimahullah, lisannya itu tajam terhadap manusia, terhadap ulama. Karena itu wajar kalau orang-orang yang lain pun berbicara tajam terhadap dirinya. Ya. Karena itu beliau kasih nasihat indah sekali. Kata beliau, karena itu siapa yang ingin diperlakukan oleh manusia dengan perlakuan yang baik, hendaknya dia juga perlakukan manusia dengan perlakuan yang apa? Yang baik pula. Ya, kalau dia terbiasa terhadap orang yang mencelanya, orang yang menentangnya, dia kasih bahasa dengan bahasa yang bagus, maka dia juga akan dibalas dengan bahasa yang apa? Bahasa yang bagus pula. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang akan membahasakan terhadap dirinya dengan bahasa yang apa? Bahasa yang keji, bahasa yang jelek. Ya, itu dilakukan memang oleh orang-orang yang tidak mempunyai akhlak. Toh Nabi juga dikatakan tukang sihir, dikatakan majnun, dikatakan ini macam-macam kan? Iya. Padahal Nabi orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Tapi secara umum kalau ingin diperlakukan seperti baik, perlakukan baiklah kepada orang. Iya. Dan sekira orang Indonesia juga bilang ya. Iya. Dan ini asalnya dari perumpamaan orang Arab. Idza kana baituka min zujaja fala tarmin nas bil hijarah. Kalau rumahmu terbuat dari kaca, jangan lempar orang pakai batu. Iya. Jangan lempar orang pakai batu. Baik. Kata beliau kemudian di dalam etika yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ar-rabi ayyantabiha lima yaquluhu al-mufti bihaitsu la yansarif minhu illa qad fahima al-jawaba tamaman. Yang keempat, dia perhatikan apa yang diucapkan oleh si mufti. Di mana dia tidak meninggalkan mufti itu kecuali dia telah memahami jawaban dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sempurna. Iya. Jadi kalau dia bertanya, perhatikan benar-benar pertanyaan atau jawaban si mufti. Perhatikan jawabannya, jangan luput. Iya. Sehingga begitu dia keluar jawabannya sempurna dia terima. Lengkap dia terima. Kalau belum lengkap, dia tanya ulang. Saya belum paham tadi. Atau saya luput tadi kalimat ini. Ya, tidak ada masalah. Ya, dia tanyakan. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang mufti dan mustafti. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh rahimahullah, al-ijtihad. Pembahasan tentang ijtihad. Ya, ta'rifuhu lughatan badlul juhud. Lughatan badlul juhud liidraki amrin syaq. Ijtihad itu adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan perkara yang sulit, mendapatkan perkara yang berat. Itu ijtihad. Iya. Jadi tampak ya dari secara bahasa bahwa seorang yang berijtihad itu dia memang menghadirkan ya segenap kemampuannya untuk mengeluarkan apa? Hukum-hukum. Ya, wastilahan badlul juhdi liidraki hukmin syar'iyyin. Ya, ijtihad itu adalah dia mengeluarkan
juhudnya, mengeluarkan segenap kemampuannya untuk mendapatkan sebuah hukum syar'i. Untuk mendapatkan sebuah hukum syar'i. Baik. Iya. Jadi ini seorang mujtahid. Seorang yang berijtihad. Ya. Seorang yang berijtihad. Dan yang berijtihad itu dikatakan mujtahid. Karena itu kata Syekh, wal mujtahidu man badala juhdahu lidzalik. Yang mujtahid itu artinya orangnya yang mencurahkan kemampuannya untuk hal tersebut. Ya. Jadi si mujtahid ini dia mengerahkan segala kemampuannya untuk mengeluarkan hukum. Kemampuan dia memahami Al-Quran, hadits, ya, dia melihat ijma, qiyas, ya, memandang dalil-dalil, semuanya dikeluarkan kemampuannya tersebut. Ya, untuk menentukan suatu hukum syar'i. Ini mujtahid namanya. Jelas ya? Ini seorang mujtahid. Ya. Untuk lebih jelasnya tentang ijtihad ini, Syekh menjelaskan syarat-syarat. Ya, karena kita akan melihat ya bahwa pada ijtihad ini bertingkat-tingkat. Ya. Karena itu dilihat syarat-syaratnya. Kita beli syurutul ijtihad, syarat-syarat berijtihad. Lil ijtihadi syurutun minha. Untuk berijtihad itu ada syarat-syarat. Di antaranya ayya'lama minal adillati syar'iyyah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Ya. Yang pertama dia mengetahui dari dalil-dalil syar'i yang dia perlukan dalam ijtihadnya. Seperti kalau dia tidak hafal Quran, dia hafal ayat-ayat hukum. Ya. Ya kalau dia tidak hafal Quran, dia hafal apa? Ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang mengandung hukum. Dan silam pendapat para ulama tentang ayat-ayat hukum itu berapa jumlahnya. Iya. Ada yang mengatakan jumlahnya 500 ayat di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Ya, tapi yang benarnya tidak ada batasan khusus tentang apa ayat hukum itu. Karena di dalam Al-Quran terdapat pendalilan-pendalilan. Kadang sebagian ulama tampak manfaatnya pada ayat itu. Dan sebagian ulama yang lain tidak tampak baginya. Sebagian ulama mengeluarkan darinya hukum. Sebagian ulama yang lain tidak mengeluarkan. Tidak mampu mengeluarkan hukum itu dari ayat. Jelas ya? Tapi kalau yang masyhurnya yang dibahas, memang ada buku-buku yang memuat tentang ayat-ayat hukum. Dan memang kalau dikumpulkan buku-buku itu, ya mungkin cocok dikatakan sekitar 500 ayat. Dia hafal. Yang berkaitan dengan apa? Dengan hukum. Kemudian wa haditsnya, demikian pula dia hafal hadits-hadits hukum. Iya. Dia hafal hadits-hadits hukum. Iya. Hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum dia hafal. Agar supaya kalau dia ditanya sebuah masalah, dia mampu mengeluarkan hadits, dalil tentang hukum yang ditanyakan. Baik, ini syarat yang pertama ya, bagi mujtahid ini. Syarat yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadithi wa dha'fihi, ka ma'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dzalik. Syarat yang kedua, dia mengetahui apa yang berkaitan dengan kesahihan hadits dan kelemahannya. Seperti dia mengetahui sanad hadits dan rawi-rawinya dan selainnya. Iya. Karena seorang yang berijtihad, dia akan mengeluarkan sebuah hukum. Ya, begitu dia membuka hadits-hadits, maka hadits yang dia pakai sebagai dasar, sebagai landasan, itu harus dipastikan bahwa dia adalah hadits yang sahih. Ya, karena itu dia harus punya pengetahuan, mempunyai ilmu tentang apa? Tentang kesahihan dan kelemahan hadits. Iya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayya'rifan nasikh wal mansukh wa mawaqi' al ijma' hatta la yahkum bi mansukhin aw mukhalifin lil ijma'. Ya, kata beliau, hendaknya dia mengenal apa yang nasikh dan apa yang mansukh. Dan dia mengenal letak-letak kesepakatan. Iya. Sehingga dia tidak terjatuh di dalam memberi hukum dengan sesuatu yang sudah dihapus hukumnya. Dan juga dia tidak terjatuh menyelisihi kesepakatan. Ya, sebab ini fatal ya. Kalau dia menyelisihi kesepakatan padahal ulama sepakat, ya, ini artinya apa? Perkara yang fatal. Nah, demikian pula kalau dia memberi hukum ternyata hukum tersebut sudah dihapus. Ya, karena itu dari syarat mujtahid dia mengerti yang mansukh.
nasikh dan mansukh dan mengerti ijma. Baik. Kemudian yang keempat kata beliau, dari syarat seorang mujtahid ayya'rif minal adillah ma yukhtalafu fihi ma yukhtalafu bihil hukum. Dia mengetahui dari dalil-dalil apa yang dengannya hukum itu berbeda. Min takhsisin atau takyid. Ya. Dia tahu dari dalil itu apa yang sifatnya takhsis khusus, yang mengkhususkan, apa yang sifatnya takyid, apa yang sifatnya mengikat. Ya. Wa nahwiha, dan semisal dengannya. Hatta la yahkum bima yukhalifu dzalik. Sehingga dia jangan memberi hukum yang menyelisih hal itu. Diambil nas umum misalnya, padahal ada nas khusus yang mengkhususkannya. Dia tidak tahu. Ya. Demikian pula diambil nas mutlak, ternyata ada nas yang muqayyad menjelaskannya. Maka ini juga tidak layak bagi seorang mujtahid. Ya, seorang mujtahid itu dia mengenal dari adillah yang ada perbedaan-perbedaan hukum di situ antara khusus dengan umum, muqayyad atau mutlak. Ya, dia hendaknya mengetahui hal tersebut. Kemudian syarat yang kelima, ya arifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaqu bidalalatil alfaz. Dia mengenal dari bahasa Arab. Jadi harus ada bekal apa? Bahasa Arabnya. Iya. Harus ada bekal dari apa? Bahasa Arab. Wa usulil fiqh. Dan harus ada bekal dari ilmu usul fikih. Iya. Ma yata'allaqu bidalalatil alfaz. Apa yang berkaitan dengan kandungan-kandungan lafaz. Kal am wal khas wal mutlaq wal muqayyad, mujmal wal mubayyan wa nahwu dzalik. Ini semua sudah kita bahas ya. Liyahkum bima taqtadihi tilkat dalalat, supaya dia bisa memberi hukum sesuai dengan kandungan pendalilan-pendalilan itu. Iya. Nah, disinilah yang membedakan para ulama ahli ijtihad. Kalau kita lihat misalnya antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, kita perbandingkan dua imam ini. Iya. Dua imam ini ahli ijtihad. Ya. Ahli ijtihad. Tapi kalau antum mau lihat, iya, fikih berkaitan dengan asar sahabat kuat di dalam pendalilan hadis, baca fatwa-fatwanya Imam Ahmad. Iya. Tapi kalau ingin lihat fikih pendalilan dipetik dari memahami bahasa Al-Quran, bahasa dari hadis, pendalilan dari sisi sudut-sudut ilmu usul fikih, itu banyak baca dari buku siapa? Imam Syafi'i. Banyak baca dari buku Imam Syafi'i. Sebab beliau unggul di situ. Ya, karena Imam Syafi'i rahimahullah dalam bahasa Arab diakui, dan di dalam pemahaman bahasa pendalilan lafaz-lafaz beliau punya keunggulan tidak dimiliki oleh imam yang lainnya dari imam 4. Kalau Imam Ahmad beliau lebih unggul daripada Imam Syafi'i dari sisi apa? Ilmu hadis. Dan Imam Syafi'i sendiri berkata, "Wahai Ahmad, kalau ada sampai kepada hadis tidak sampai kepada kami, beritahukan kepada kami." Iya. Beritahukan kepada kami. Jelas ya? Jadi punya keunggulan masing-masing. Ya. Dan ini yang membedakan. Karena itu seorang mujtahid dia harus punya semua ini. Ya. Kapan hal ini semakin kuat pada dirinya, maka itu akan mewarnai apa? Mewarnai fatwa-fatwanya. Karena itu antum lihat. Iya. Mufti-mufti sekarang ini. Kalau kita lihat Syekh bin Baz rahimahullah, beliau ini hal yang menakjubkan. Itulah yang kemarin saya katakan, bahwa saya belum pernah melihat orang yang semisal beliau. Iya. Sebab beliau di dalam fatwanya mengumpulkan antara kekuatan dalil dan kekuatan cara berdalil. Dua hal beliau kumpulkan. Beliau hafal Quran. Bulughul Maram itu beliau hafal kayak surah Al-Fatihah. Syekh bin Baz. Iya. Kalau disebut hadis dari Bulughul Maram, iya. Cepat sekali bacanya. Sehingga orang-orang awam seakan-akan Syekh bin Baz ini hafal kutubus sittah. Iya. Syekh bin Baz sendiri ditanya, beliau bilang kami enggak hafal kutubus sittah. Cuman beliau banyak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sering beliau ulangi. Karena itu banyak hadis-hadis yang berlalu melekat di ingatan beliau. Jadi kalau pendalilan, antum lihat, beliau dalam satu masalah mengulangi dalil banyak. Ditambah dengan hadis, setelah itu istinbat fikih singkat, padat, sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah usul fikih. Banyak saja di awal fatwa beliau memberi fatwa tentang masalah air. Fatwa ringkas sekali. Tapi kalau seorang baca pembahasan babul miyah di buku fikih, semua kesimpulan babul miyah ada di fatwa beliau itu. Di fatwa yang ringkas itu. Ya, ini suatu hal yang ajib. Ya.
Sangat apa? Menakjubkan sekali. Dan sebagian dari masyayikh kita punya pendalilan karena dia kuat di bidang ilmu ushul fikih, tampak sekali kedetailannya. Coba lihat di fatwa-fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Bagaimana beliau dalam kadang satu masalah beliau rinci. Ini masalah dilihat pada 4 sudut. Iya. Rincian-rincian yang sangat detail sekali. Iya. Rincian yang sangat apa? Detail. Tapi bukan artinya kita katakan bahwa Syekh rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin tidak punya pendalilan dari apa? Ayat dan hadis. Sebab beliau hafal Quran dan hadis-hadis juga beliau banyak apa? Menghafalkannya. Tapi kalau dilihat kepada Syekh bin Baz lebih kuat daripada beliau dari sisi itu. Jelas ya? Iya. Dan kalau kita lihat pada sebagian masyayikh kita yang berkecimpung dengan ilmu hadis, kelihatan fatwa mereka sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis itu lebih kuat. Ilmu lebih kuat. Dan dibalui para muhaddisin punya fikih. Iya. Punya fikih yang khusus berkaitan dengan mereka di dalam memahami hadis-hadis. Dan beda bahasanya antara ahli fikih dan ahli hadis. Dikadang dalam sebagian pembahasan. Tapi semuanya menunjukkan kepemahaman mereka di dalam agama. Pemahaman mereka di dalam agama. Karena itulah syarat-syarat yang disebut oleh Syekh di sini. Bagi seorang penuntut ilmu, hendaknya dilengkapi dirinya. Ya. Dan ini diterangkan di sini syarat-syarat berijtihad. Untuk apa diketahui? Ya. Agar supaya setiap orang tahu di mana dirinya masing-masing. Ya. Kalau beliau bahasa Arab saja belum mengerti, ya. Bahasa Arab saja belum mengerti, dia jangan berkata Syekh bin Baz keliru dalam fatwanya. Hah? Atau Syekh Fulan begini dan begitu. Iya. Harus tahu dirinya masing-masing. Dan inilah yang saya katakan di awal pelajaran, bahwa kita belajar ilmu ushul fikih, bukan semuanya kita akan menjadi ahli ijtihad. Ya, keluar jadi mufti semuanya, tidak. Tapi paling tidak kita tahu kadar diri kita masing-masing. Ya. Dan kita terpacu untuk apa? Membekali diri ya dengan hal yang dengannya bisa bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi umat. Syarat yang keenam dari syarat ijtihad kata beliau ayyakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha. Hendaknya dia memiliki kemampuan. Dengan kemampuan tersebut iya, dia sangat sanggup untuk memetik kandungan-kandungan hukum dari dalil-dalilnya. Iya. Ini kudrah untuk istinbatul ahkam. Ya, dan ini juga penting. Sebab orang yang sudah belajar bahasa Arab, dia punya ilmu ushul fikih, tapi belum tentu dia punya tamakkun untuk istinbat apa? Hukum-hukum. Dan ini perlu memang dia melatih dirinya. Perlu dia melatih dirinya, membiasakannya. Ya, karena itulah orang-orang yang masuk di dalam derajat ijtihad, biasanya kalau dia sudah menguasai berbagai cabang ilmu dan sudah lama dia menguasai cabang ilmu itu, banyak dia mengulanginya. Tatkala sudah dia jiwai, barulah kelihatan di situ apa? Ijtihadnya. Karena itu kalau antum duduk, ya, lihat misalnya Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, dengar saja kaset-kasetnya ya. Kalau beliau ditanya pertanyaan-pertanyaan, subhanallah itu beda sekali. Ya. Jawaban-jawaban beliau dengan ulama yang masih muda. Coba antum lihat dari kalangan masyayikh kita misalnya yang umurnya 40 tahun ke bawah. Ya. Bedakan dengan fatwa beliau yang sudah 80 tahun lebih. Ya. Tentunya akan apa? Terlihat perbedaan. Terlihat perbedaan. Ya. Jawaban yang ringkas, singkat, tapi penuh dengan apa? Penuh ilmu. Ya, beda dengan kadang ya, ada yang menjawab jawabannya benar, tapi tidak sedetail jawaban dari para ulama yang menghabiskan umurnya sudah lama berkecimpung dalam mengajarkan ilmu. Ya, kadang satu buku mereka sudah ajarkan berulang kali. Satu buku mereka ajarkan apa? Berulang kali. Itu Zadul Mustaqni. Ya, itu tidak tahu diajar kalau Syekh Ibnu Utsaimin sudah berapa kali beliau ajarkan. Sudah berapa kali khatam beliau mengajarkan buku tersebut. Jelas ya, satu buku sudah beliau ajarkan berulang kali. Apalagi buku-buku yang beliau ajarkan di bidang fikih sangat banyak sekali. Maka semakin seorang itu banyak dia belajar dan banyak dia mengajarkan, maka itu mempunyai pengaruh. Ya. Dan ini juga yang penting saya ingatkan bahwa dari para ulama yang menonjol di masa ini, iya, mereka itu menggabungkan antara mengajar dan apa? Menulis. Ya. Para ulama yang menonjol di masa sekarang ini. Jadi dia masih mengajar, selalu mengajar dan juga ada pembahasan-pembahasan. Dia menulis. Jelas ya?
Jadi dari pembahasan tersebut, ketika dia membahas sebuah masalah, dia harus memeriksa, mendetailkan. Ya. Maka dari pembahasan ini selalu terkontrol sisi keilmuannya dan selalu tajam sisi keilmuan itu. Sebab kalau dia sudah menulis di atas sesuatu, itu beda bahasanya dengan bahasa kalau dia berbicara. Ya. Karena di tulisan pertanggungjawabannya lebih daripada apa? Bahasa pembicaraan. Dan ketika seorang banyak mengajar, ya, apa yang diajarkan itu akan lebih menancap di dalam dirinya. Ya. Karena itu saya dengar dari Syekh Mukbil, beliau berkata, ya, kamu kalau ingin mengulangi pelajaran, ajarkan saja kepada kawan-kawanmu pelajaran itu. Ya. Mungkin itu akan menjadi 10 kali lebih baik daripada kamu murojaah sendiri. Jadi bukunya dia murojaah sendiri 10 kali, ya. Mungkin dia mengajar sekali, itu lebih apa? Lebih bagus. Ya, karena itu kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, sudah belajar, ya, dan ada kawan-kawannya yang lain di sekitarnya bisa diajarkan ilmu itu untuknya, maka diajarkan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ya, supaya ilmu yang disampaikan yang bisa dipertanggungjawabkan ini itu melekat pada dirinya, melekat pada dirinya. Baik, jelas ya? Selesai sudah penyebutan syarat-syarat ijtihad. Kemudian di terakhir di sini beliau isyaratkan suatu hal yang penting untuk kita memahaminya. Kata beliau, wal ijtihadu qad yatajazza fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilm atau fi mas'alatin min masailiha. Ya, ini juga dari hal yang penting diketahui, bahwa ijtihad itu kadang sifatnya umum. Ada seorang mujtahid, dia bisa berijtihad umum, semua masalah dia bisa ijtihad. Iya. Ada seorang mujtahid tidak, dia tidak bisa mengijtihad semua masalah. Dia di satu masalah saja. Misalnya dia bisa berijtihad di pembahasan ibadah saja. Ya. Ada yang bisa berijtihad di pembahasan muamalah saja. Ada yang bisa berijtihad di pembahasan qada saja. Jelas ya? Jadi mereka berbeda-beda di situ dalam ijtihadnya. Jadi kata beliau, ijtihad yatajazza, qad yatajazza. Kadang dia beraneka ragam. Fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilm. Kadang pada satu bab dari bab ilmu itu. Satu bab dari bab ilmu. Iya, namun harus diketahui ya, bahwa ijtihad pada satu bab itu kalau dia kuasai bab tersebut. Dia kuasai bab tersebut. Iya. Kalau kita lihat sebagian orang masa ini, orang-orang yang senang jihad-jihad itu, ya, jihad-jihad tidak benar ya. Ya. Mereka punya kaidah. Ya. Diambil ucapan Sufyan ibn Uyainah tentang kalau manusia bersilang pendapat, maka berpeganglah kalian dengan fatwa ahlus sugur. Ya, berpeganglah kalian kepada fatwanya orang yang berjihad di medan tempur. Ya. Karena itu akhirnya mereka katanya kalau ada masalah kita berselisih masalah jihad, ya kita pegang fatwanya Usama bin Laden. Ya, kita pegang fatwanya Aiman Ad-Dhawahiri atau yang semisal dengannya. Ya, dan ini jahil ya. Ini jahil. Sebab asalnya Usama bin Laden ini adalah seorang jahil. Ya, tidak mengerti ilmu agama. Demikian pula Aiman Ad-Dhawahiri, bukan orang yang berilmu. Ya, kalau dia alim dan selalu berjihad di medan tempur, ini baru cocok. Dikatakan kalau kalian berselisih masalah jihad, tanya kepadanya. Sebab dia sudah menguasai fikih jihad, sudah apa? Kerjanya di depan terus. Kalau dia seperti Ibnul Mubarak, tidak ada masalah. Ya, tanya kepada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak menulis buku Kitabul Jihad judulnya. Iya, jelas ya? Baik, karena itu harus dipahami. Iya. Makna ucapan Syekh di sini, bahwa ijtihad itu kadang bertingkat-tingkat. Dia kadang pada salah satu cabang ilmu saja, di mana dia banyak berkonsentrasi di cabang ilmu tersebut. Kalau begitu, mungkin saya di sini bisa menyimpulkan bahwa seorang yang berijtihad itu, mujtahid itu banyak bentuknya. Iya. Yang pertama ada namanya mujtahid mutlak. Yang pertama ada namanya mujtahid apa? Mujtahid mutlak. Iya. Mujtahid mutlak ini, dia ini mujtahid yang bersendirian dalam hukum. Artinya dia tidak terikat dengan madhab apapun. Iya. Dia punya ijtihad sendiri. Dia punya ijtihad sendiri. Nah,
Dan mujtahid mutlak ini dari masa dahulu hingga sekarang ini jarang terdapat. Mujtahid apa? Mutlak. Dia sampai ke derajat tersebut. Ya, para ulama kadang beri contoh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu mujtahid apa? Mutlak. Iya. Karena memang seluruh mazhab dia kuasai dan dia sendiri tidak terikat dengan apa? Madzhab. Dan ini jarang terjadi ya. Mujtahid yang kedua, iya, adalah seorang yang berijtihad dan dia menguasai, iya, dia menguasai di dalam madhabnya. Ini muqayyad ya, terkait pada apa? Pada madhabnya. Ya. Dia menguasai satu madhab saja. Dan dia menguasai seluruh isi madhab tersebut. Nah, seluruh isi madhab tersebut. Namun ketika dia menguatkan, tidak harus dia menguatkan sesuai dengan apa yang ada di dalam madhab. Mungkin dia kuatkan pendapat yang lain di luar apa? Di luar madhab. Ya, dan ini keadaan kebanyakan ulama kita sekarang ini. Ya, jelas ya. Mereka kuasai. Fikih misalnya di madhab Hambali mereka kuasai. Tapi mereka tidak terbatas di situ. Ya. Kalau misalnya pendapat di luar madhab Hambali lebih kuat, itu yang mereka pegang. Dan mereka kadang berijtihad hal-hal di luar dari madhab. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, dia hanya menguasai dari madhab saja. Apa yang di dalam madhab dia kuasai semuanya. Ya. Tapi dia mampu mentarjih. Kadang di dalam madhabnya sendiri ada 3 pendapat kadang. Dari 3 pendapat ini kadang dia mampu menguatkan, mentarjih. Ya. Maka ini juga mujtahid. Ini yang ketiga ya. 3 mujtahid yang pertama ini disepakati oleh para ulama bahwa fatwa mereka dipakai. Fatwa mereka apa? Dipakai. Iya. Kemudian yang keempat, iya. Baik. Jadi yang kedua itu disebut ashabul wujuh. Ya, dia punya menguasai sisi-sisi pendapat di madhab. Kalau yang ketiga disebut ashabut tarjih. Dia menguasai yang rajih di dalam madhab. Ya, yang keempat ashabut takhrij. At-takhrij yang dimaksud di sini qiyas. Ya. Dia hanya kuasai di dalam madhabnya saja. Ya, dan dia mengkiaskan dari situ. Mengkiaskan. Kalau ada masalah baru terjadi, dia tidak bisa keluar dari madhabnya. Dia hanya mengkiaskan dari apa yang dia dapatkan di madhab. Ini yang keempat ya. Dan yang kelima dari mujtahid itu, dia hanya punya hafalan. Jadi kalau madhab, dia hafal seluruh isi madhab itu. Dia hafal. Iya. Dia hafal ya. Jadi dia mengerti di mana dicari. Kalau bersilam pendapat, dia mengerti dalalatul alfaz. Nah, tetapi dia di dalam hal ini tidak bisa mentarjih, tidak pula bisa mentakhrij, tidak bisa pula mengeluarkan wujuh. Ya, ini tingkatan yang paling di bawah. Jadi ini 5 tingkatan mujtahid. Ada 5 tingkatan. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang mujtahid. Atau masih ada ya? Syekh masih beri satu pembahasan lagi. Kata beliau, ma yalzam al-mujtahid. Apa kewajiban seorang mujtahid? Ya, kata beliau, yalzamul mujtahid ay yabdula juhdahu fi ma'rifatil haqq, thumma yahkumu bima dhahara lahu. Fa in asaba falahu ajran, ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabatil haqq. Lianna fi isabatil haqqi idharan lahu amalan bihi. Iya. Apa kewajiban bagi seorang mujtahid? Seorang mujtahid itu wajib dia mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui kebenaran. Iya. Dia wajib. Ya, kalau dia bisa berijtihad, iya. Dia tidak boleh ikut kepada pendapat orang lain. Iya. Dia kerahkan segala kemampuannya membahas tentang hukum tersebut. Tsumma yahkumu bima dhahara lahu. Kemudian dia memberikan hukum sesuai dengan apa yang tampak baginya. Iya. Fa in asaba falahu ajran. Kalau dia benar, maka dia dapat apa? 2 pahala.
ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabatil haqq. Dia dapat pahala karena berijtihad dan dapat pahala karena mencocoki kebenaran. Lianna fi isabatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi. Karena di dalam kecocokannya terhadap kebenaran itu adalah hal yang menampakkannya dan hal yang menampakkan kebenaran tersebut dan mengamalkan kebenaran itu. Ya, ini kalau dia benar ya. Wa in akhta, kalau dia salah falahu ajrun wahid. Iya. Dia dapat satu pahala kalau dia salah. Wal khata maghfurun lahu, dan kesalahannya dimaafkan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahad, thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahad, thumma akhta falahu ajr." Apabila seorang hakim memberi hukum, kemudian dia berijtihad, lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia memberi hukum dan keliru, kemudian dia memberi hukum, lalu dia berijtihad, lalu dia keliru dalam ijtihadnya, maka dia dapat satu pahala. Iya. Jelas ya? Baik, ini kewajiban seorang mujtahid. Dia mengerahkan segala kemampuannya. Baik, kalau sudah dia kerahkan segala kemampuannya, ternyata belum tampak bagi dia yang kuat, bagaimana? Apa yang dia lakukan? Kata beliau, wa illam yadhhar lahul hukmu wajib alaihi tawakkuf. Kalau tidak begitu tampak, tidak nampak baginya hukum itu, maka wajib dia apa? Tawakkuf. Wajib dia tawakkuf. Iya. Saya pernah dengar kaset Syekh Ibnu Utsaimin dulu, sudah lama ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang ahkamul ibadah. Iya. Boleh ditanya tentang hukum zakat apa? Madu. Madu itu ada zakatnya atau tidak? Kata beliau, ini pembahasan saya tawakuf di dalamnya. Ini pembahasan apa? Saya tawakuf di dalamnya. Nah, ya. Kelihatannya belakangan beliau ada pendapat yang rajih ya, cuma saya tidak hadirkan sekarang. Apa yang beliau kuatkan dari salah satu pendapat. Tapi kita lihat ya. Beliau mengatakan sehari, saya tawakuf di mana? Di dalamnya. Iya. Karena memang di dalam pembahasan madu ini apa ada zakatnya atau tidak, memang banyak usul yang bertentangan. Banyak hal-hal yang kelihatannya perlu didudukkan dengan apa? Dengan rapi. Ya. Kalau terjadi tawakuf di sini, hal yang sangat wajar sekali. Ya. Hal yang sangat wajar. Dan dimaklumi Syekh Ibnu Utsaimin ahli fikih masa ini. Ahli fikih di masa ini. Ya. Beliau saja dalam masalah ini masih berkata apa? Saya tawakuf di dalam masalah ini. Baik ya. Berbeda dengan sebagian para penuntut ilmu. Ya. Baru 2 tahun dia belajar. Ya, 4 tahun. Ya. Tapi kalau dia menguraikan masalah semuanya, yang rajih menurut saya adalah ini. Ya. Menurut saya yang kuat adalah ini. Nah, dan ini hal yang hendaknya dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Itu tidak cocok ya dengan etika dan apa? Dan adabnya. Baik. Kemudian kata beliau, wajazat taqlid hina idzil lid-darurah. Kalau dia tawakuf, iya. Dan darurat dia memberi fatwa, apa yang dia beri fatwa? Dia boleh taklid. Iya. Dia boleh ikut kepada orang lain. Iya. Jadi kalau di mazhab misalnya ada 2 pendapat yang masyhur, yang diamalkan di tengah manusia salah satunya, sudah dia boleh memberi fatwa salah satunya, darurat. Jelas ya? Nah, dan memang tidak setiap masalah seorang mujtahid itu dia mampu membahas masalah tersebut. Iya. Contoh seperti di masa ini ya. Ya. Sebab tidak semua dari ulama kita mampu berijtihad dalam menghukumi hadits, ini hadits sahih atau hadits dhaif. Jelas ya? Karena itu mereka dalam pembahasan fikih, mereka ambil hadits, hanya disebutkan ini hadits disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dia mengambil ijtihadnya siapa? Syekh Al-Albani. Nah, itu banyak ya kalau antum baca tulisan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tulisan Syekh Rabi', ya. Antum akan dapati nanti sejumlah hadis Syekh katakan ini disahihkan oleh siapa? Syekh Al-Albani. Ya, mungkin saja ucapan itu dari tawadhu, mereka sudah bahas ya, dan benar sahih, dia nisbatkan pensahihan kepada Syekh Al-Albani lebih bagus daripada dia nisbatkan kepada apa? Dirinya. Tapi mungkin saja hadis itu
berlalu, mereka belum sempat membahasnya. Belum sempat apa? Membahasnya. Maka dia cukup mengambil ijtihad Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jelas sampai sini? Ya, sebab seorang yang mujtahid, dia tidak boleh taklid. Apalagi dia mampu. Ya, Syekh Abdul Muhsin ahli hadis, Syekh Rabi juga ahli hadis. Ya, keduanya mampu memberi apa? Memberi hukum. Karena itu tidak halal mereka berdua taklid kepada siapa? Syekh Al-Albani. Tetapi di kondisi yang misalnya terdesak, dia tidak punya waktu luang untuk memeriksa hadis itu sendiri, maka tidak ada masalah dipakai apa? Pensahihan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, maka ini diperhatikan ya dari etika-etika, dan ini mungkin kadar yang cukup ya untuk pembahasan ijtihad di sini. Wallahu taala alam. Baik. Satu pembahasan lagi. Bagaimana? Itu mau pulang cepat atau kita undur nanti? Ya, kalau mau pulang cepat nanti kita bahas setelah duhur. Kalau mau santai-santai nanti setelah asar. Pilih mana? Habis duhur atau pada asar? Pada duhur. Ya sudah, insyaallah pada duhur nanti. Baik. Untuk sementara saya cukupkan dalam di sini ya, sebab waktu sudah menjelang duhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.